Hanya Engkau yang bertakhta. Saat ini kami hadir untuk mendeklarasikan Tuhan Yesus, Engkau yang bertakhta di hatiku, di duniaku, di setiap area dalam kehidupanku. Engkau yang bertakhta. Hari ini kami datang untuk mendeklarasikan, You are my sovereign king. Engkaulah raja di atas segala raja. Engkaulah yang bertakhta. Bukan keputusanku yang terjadi, biar kehendak-Mu yang terjadi. Kami mau deklarasikan itu Tuhan. Kami rindu itu terjadi bukan hanya selama ini, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Hari ini pun kami belajar bagaimana kami lebih melepaskan apapun yang selama ini kami klaim sebagai mahkota kami. Kami rindu Tuhan, setiap area kami Tuhan, gak ada satu pun yang Tuhan Yesus bukan raja. Kami lepaskan semua, kami letakkan tahtanya. Tuhan yang bertakhta dalam kehidupan kami. Setiap keputusan kami, Yesus yang memerintah. Setiap kehidupan kami, Allah Bapa yang berkuasa. Ini kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus mengajari kami. Tidak ada satupun yang terluputkan. Setiap kami akan menerima pesan sendiri dari Roh Kudus. Nanti ada area-area yang harus Engkau lepaskan. Biar Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kami ini kan cuma hamba-Mu, bahkan kami anak, bahkan hamba di hadapan-Mu. Siapa kami ini Tuhan? Sehingga Engkau memilih kami. Kami rindu Engkau ajarin kami Tuhan. Biar makin lama makin seperti Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami Tuhan. Berbicaralah pakai hamba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda duduk, tolong sapa sebelah-sebelah Anda. Katakan, Tuhan Yesus adalah Raja atas hidup kita. Panjang ya, terlalu panjang. Tidak apa-apa, dicoba. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, saya rindu untuk memberikan laporan kemenangan. Ini adalah mission trip kami yang terakhir ke Eropa. Kita dapat kesempatan untuk menjadi regional pastor di Eropa dan apapun yang terjadi, tolong dinikmati bahwa benar-benar apapun yang terjadi ini cuma urapan Tuhan dan tanda-tanda dan mujizat dari Tuhan. So, tolong dinikmati laporan kemenangan dari Eropa. Silakan. You have made, we'll come and worship here before you, Lord, before you, Lord. He wants to use you to support something else. He wants you to bring something and walk. Fill us with your fire, a heart for the nation. Set us up for love. Fill us with your fire. We have more hope. We have a new hope. Anything that is dead in our life is being resurrected right now. Increase your capacity. They're going to come up to take As their long as you say, Tetap doakan kami biar tetap ada mujizat demi mujizat terjadi. Tetap ada orang-orang yang dibaptis. Kami mengucap syukur di ROSC Europe sudah ada ibadah di Rotterdam yang berjemaat. Bukan hanya orang Indonesia yang di Eropa, tetapi juga ada orang-orang yang lahir benar-benar di sana. Memang orang-orang yang
dari Eropanya sendiri. Dan saya percaya ini bukan karena kehebatan manusia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya karena gereja kita itu ada penyampaian dari spirit dari Roh Allah Bapa. The spirit of fatherhood itu ada di dalam gereja kita. Saya percaya itulah yang tersampaikan di hati mereka. Karena kalau diomong mengenai keahlian, mereka sudah ratusan tahun, ratusan generasi, mending ratusan tahun. Eropa, salah satu gereja yang pertama setelah Yerusalem terbentuk gereja. Jadi kalau diomong keahlian bangun gereja, ya orang Eropa lebih ahli daripada orang Indonesia. Diomong kehebatan, mereka punya teknologi semua, mereka punya historinya, pengetahuan. Mereka yang memulai dahulu semua debat-debat, semua itu rapat-rapat zaman dahulu. Para pembangun gereja, bapak-bapak gereja itu semua di Eropa. Rapatnya, semua doktrin mereka yang bentuk. Siapa kita untuk ngajarin apapun? Kalau mereka stay, karena mereka menerima kasih Bapa. Hari ini saya berkhotbah mengenai anak itu lahir dari Bapa. Saya rindu untuk mengquote satu kata pengantar dari Pastor Philip. Saya ini menulis satu buku, saya bukan penulis. Saya ini businessman. Saya ini bukan orang yang bisa berbicara dengan lancar mestinya. Tetapi di dalam perjalanan saya sebagai orang Kristen, ujung-ujungnya saya diberikan kesempatan untuk bisa berkhotbah di hadapan ribuan orang. Saya tahu itu bukan dari diri saya. Keluarga yang tahu saya, entah itu mama saya, keluarga saya, bahkan teman-teman yang dulu sekolah-sekolah yang SMP, SMA, mereka kaget kok model kayak saya gini kok bisa berkhotbah. Saya ini tipe orang yang sangat diam. Jadi kalau saya menulis, itu sudah gak masuk akal. Ngomong aja gak bisa, apalagi nulis. Tapi saya mengucap syukur. Yang saya tulis, itu adalah kesaksian kehidupan, rangkuman pengajaran dan apapun yang saya terima dari Tuhan melalui gereja ini. Apa yang saya terima sebagai anak, yang saya rasakan, karena ada spirit of fatherhood atau Roh Allah Bapa di dalam gereja ini. Jadi bisa dipasang kata pengantarnya, bukunya judulnya Son of the Vision. Ini mengenai sikap hati anak yang saya tangkap. Kata-katanya Pastor Philip itu seluruhnya ya benar ya. Itu keluarnya saya mau baca yang dari kata-kata mulai dari kata-kata sungguh. Sungguh ada anak yang lahir dari hati. Bukan melalui kandungan. Mereka adalah anak-anak visi. Follow us as we follow Christ. Philip Mantova. Kata-katanya adalah anak yang lahir dari hati. Gimana caranya anak itu lahir dari hati? Jika nggak ada Bapa. Anak nggak bisa melahirkan anak. Kalau cuman artinya orang-orang yang biasa-biasa aja tidak akan menginspirasi untuk memunculkan anak. Saya mengucap syukur saya ada di gereja ini. Saya memiliki teladan Bapak rohani yang saya bisa contoh. Ini bukan kultus individu, ini teladan. Selama Pastor Philip sebagai Bapak rohani yang saya pilih untuk menjadi Bapak rohani saya, itu mengikut Kristus, saya akan meneladani apa yang dia teladani. Saya akan belajar, bukan ngikut hanya karena suka khotbahnya. Bukan ngikut karena suka penyembahannya. Bukan ngikut karena terkagum dengan tanda-tanda dan mujizatnya. Tetapi saya mengambil keputusan untuk ngikut karena teladannya. Berarti ada Bapa dalam kehidupan saya. Bapa rohani yang membuat saya mengikuti apa yang dia berikan contoh. Saya mau mengajak Anda untuk mempelajari seseorang yang di Alkitab, ini Raja Daud, seseorang yang saya kagumi sebenarnya. Salah satu pahlawan rohani yang ada di Alkitab, meskipun dia gak sempurna. Tapi saya mau belajar, dia disebut oleh Alkitab sebagai orang yang berkenan hatinya. A man after God's own heart.
Seseorang yang hatinya selalu mengejar Tuhan. Kok bisa sih? Apa ekspresinya kok bisa? Hari ini saya mau ajak Anda menikmati ini seseorang yang punya hati anak bagi Bapa di surga. Tapi kok bisa? Apa ekspresi? Kok bisa? Anak itu bukan hanya mengklaim status saya status anak Allah. Tetapi harus ada ekspresi dengan pembuktian atau basically iman itu percuma tanpa perbuatan. Saya mau mengajak Anda melihat, mereview barengan dari ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa yang namanya Daud itu bukan hanya anak Allah. Dia itu menjalani imannya sebagai anak Allah dengan setiap perbuatannya. Ini salah satu buktinya. Kita bersama-sama mempelajari ya. Dari 1 Tawarik 29. Kita baca ya. Mulai dari ayat 10. Kata-katanya demikian. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saya berikan konteks sedikit. Ini salah satu pidato terakhir atau doa terakhir atau public speakingnya terakhir dari Daud. Mungkin ada kata-kata yang berkata ini kata-kata Daud terakhir, tapi itu sepertinya private kepada Salomo atau apa. Ini di hadapan seluruh rakyat. Ini seperti formalnya kata-kata terakhirnya bertindak sebagai raja. Raja Daud berkata, ini sebentar lagi dikatakan setelah itu Daud meninggal. Berarti ini salah satu kata-kata formal yang terakhir. Ini dia sedang memimpin jemaat untuk berdoa. Ini doa terakhir Daud yang didengar oleh seluruh rakyat. Jadi kondisinya itu baru saja terjadi kudeta. Yang namanya Adonia, anaknya yang paling tua saat itu, rasanya ini anak ketiga. Yang tertua ketiga, karena yang pertama sudah meninggal, kedua sudah meninggal. Jadi ini anak yang ketiga, anak terakhir yang paling tua. Itu mengadakan pemberontakan karena Daud menunjuk Salomo yang jadi raja berikutnya. Anak satunya ini, Adonia, itu mengadakan buy-in orang motong, jadi merekrut dia ngadain kampanye secara tidak benar untuk mengambil hatinya rakyat dan para pemimpinnya. Di antaranya yang memihak itu adalah panglimanya Daud, ponakannya sendiri, Yoab. Ini orang yang gak pernah kalah Yoab ini. Menakutkan ini pemimpinnya, militernya Daud ngikut sama Adonia. Bukan hanya itu, imam besar saat itu Abiatar ikut sama Adonia. Baru ada kudeta, itu dua area kepemimpinan Daud yang ditantang. Daerah spiritual, daerah militer. Dia dapatnya apa coba? Sebenarnya ini kudeta yang luar biasa. Pandai Adonia ini. Ini jago dia itu. Tapi karena urapan berhasil dikalahkan. Di take over kembali, tetap Salomo yang jadi raja berikutnya. Jadi ini masa transisi setelah ada kudeta. Baru saja ada masalah, oh ya selesai. Tapi bayangin, Daud ini berumur 70 tahun, mendekati 70. Selama Alkitab itu mencatat dia itu melayani mungkin sekitar sejak umur 16. Dia diurapi sekitar umur 15, 16 atau 17, kira-kira belasan. Dia melayani Tuhan puluhan tahun, baru jadi raja. Itu umur 30, dari umur 30 jadi raja sampai umur 70. Dia melayani seumur hidupnya untuk Tuhan. Mungkin enggak selayaknya, kalau sudah di umur-umur 70. Dia bisa enggak mintanya sama Tuhan, ya Tuhan ini kan my golden years ya. Umur 70, saya menikmati deh. Apa yang terjadi? Pemberontakan. Anaknya sendiri yang berontak. Kira-kira kalau Anda sudah pelayanan bertahun-tahun, kemudian Anda mengalami masalah.
Anda ada menggerutunya atau tidak? Anda ada kecewanya atau tidak? Saya sering berjumpa. Saya ini sejak tahun 96 di gereja yang sama, jadi saya ini nggak pindah. Sejak di Surabaya ya milihnya GMS. Jadi saya ini nggak pindah gereja gitu basically. Tapi saya sering ketemu sama orang-orang yang dari gereja lain. Ini bukan tujuannya untuk menjelekkan gereja lain. Tapi apa pengalaman orang itu yang pindah dari gereja lain? Mereka itu datang dan berkata, oh ya pemimpinku seperti ini. Jadi saya pindah. Saya tidak ikut menghakimi itu dia tindakannya benar atau tindakan yang sana benar atau salah. Enggak. Tapi kan namanya kalau ada tindakan pemimpin begini, begitu. Nanti ujung-ujungnya jadi ada kecewa gitu loh. Ada, meskipun dia ngomong sudah mengampuni sudah, tapi ada menggerutunya. Herannya. Yang namanya Daud. Kudeta di kerajaan yang dia sudah belain sejak umur 16 sampai umur 70. Wajar enggak kalau dia ada menggerutunya? Titik pertama setelah kudeta, Daud diberikan kesempatan untuk berdoa. Ini kata-katanya. Lalu Daud memuji Tuhan. What? Memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Siapa yang sudah pernah pelayanan 40 tahun? Angkat tangan. Saya aja gak berani angkat tangan. Daud pelayanannya lebih dari 40 tahun. 56 tahun paling enggak. Paling tidak. Dia 55 sampai 56 tahun melayani Tuhan. Layak gak kalau dia berkata, yang layak diberkati bukannya saya. Yang layak dilindungi bukannya saya. Saya kurang apa coba? Hatinya Daud itu makanya saya makin lama makin mengerti kenapa Tuhan berkata a man after God's own heart. Apa yang membuat hati Daud itu begitu menggemaskan di hadapan Tuhan. Padahal bukan yang paling baik mungkin, banyak yang mungkin lebih kudus. Daud ada dosanya kok. Tapi menggemaskan hatinya. Salah dikit minta ampunnya habis-habisan. Hatinya itu, siapa yang percaya, siapa yang punya anak di sini? Coba angkat tangan. Wah, Anda kan percaya anak Anda paling lucu, benar gak? Tapi paling ganteng kan? Enggak kan? Tapi kan paling menggemaskan, karena itu anak Anda. Sama Daud itu. Hatinya Daud itu menggemaskan bagi Tuhan. Karena dia itu anak Allah. Dia itu anaknya Bapa. Dia bisa itu. Ini baru kalimat pertama saya ini punya 10 ayat yang saya mau jelaskan. Tapi ini aja tercengang. Umur 70 tahun. Dia itu raja. Saya jelasin lagi. Dia itu raja yang powerful. Dia itu meningkatkan paling tidak areanya. Dari Saul raja sebelum Daud. Ke areanya dia. Secara kingdom yang memang perbatasan dia itu 7 kali lipat. 7 kali lipat. Jadi kalau Anda bangun bisnis, Anda melipat kali ganda dalam kehidupan Anda 7 kali lipat. Itu luar biasa enggak? Bukannya itu dulu bukan perusahaan yang jelek loh ya. Ya lumayan dari nol Saul itu. Dari nol sudah, ini kayak second generation. Naikin 7 kali lipat. Wow, layak kalau dia ngomong. Bukan hanya itu, raja sekelilingnya. Gak ada satupun yang tidak bayarin upeti kepada Daud. Semua takut. Kalau 600 timnya dia ngomongin tak kirim ya. My special forces. Kalau my SEAL team 6-nya dikirim. Navy SEAL-nya dikirim. Takut semua dia. Enggak tak kirimin. Ada yang ngasihin kayu. Ada yang ngasihin emas. Ada yang ngasihin. Pokoknya jangan dikirim tentara deh. Daud itu enggak pernah kalah perang. Ini orang invest dimanapun berhasil. Dia itu kayak Godfather. Dia bukan hanya raja. Dia raja di sekeliling raja. Negara yang lebih gede-gede takut sama dia. Dia lebih kecil negaranya. Tapi semua tunduk sama dia. Umur 70 tahun. Bisa gak sombong? Dia bisa gak? I'm a king. Bisa gak? Ini waktunya untuk menunjukkan. I am the king. In my generation. I am the king. Siapa yang bisa ngelawan tentaraku?
Siapa yang bisa ngelawan politikku? Anakku lebih ganteng, lebih pandai. Tak kalahin, panglimaku kalah. Aku paling pandai, bisa gak? Setelah ngadapin masalah dia selesaiin. Datang memuji Tuhan. Saya cuman baca gini aja. Saya kalau baru selesaiin masalah bisa gak ngomongin gini. Lord me. Bisa gak memuji Tuhan? Bisa gak ada kecewanya? Mau ngomongin kecewa. Daud itu diklaim hidupku itu enak. Padahal dia sejak waktu mau diurapi dulu papanya lupa kalau ada anak ke-8. Papanya sendiri. Jadi dia dididik dalam keluarga yang papanya sayang banget. Ya sayang kali. Tapi sempurna? Enggak. Enggak usah gitu. Mertuanya Saul. Rajanya mertuanya. Ampun-ampunan mengkhianati dia, mau bunuh dia. Dia layak nggak kalau jadi raja, menghajar semua orang dan dia menjadi orang yang diktator? Mungkin aja. Now I have the power, mestinya. Kamu dulu ngijak saya hajar. Daud enggak loh. Dia bisa nggak? Katanya diurapi jadi raja. Kok model kayak begini? Di tengah-tengahnya ada Absalom yang berontak, hidupnya Daud itu penuh masalah. Bisa nggak dia itu kepahitan dan berkata, Tuhan, mana urapannya? Tapi umur 70 tahun, dia memilih untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan otomatis. Memuji Tuhan itu bukan karena Anda dapat berkat. Memuji Tuhan itu pilihan. Daud memilih untuk memuji Tuhan. Di tengah masalah, di tengah mau mati ini. Sudah tua, dikatakan di Alkitab dia itu duduk diamnya kedinginan, harus pakai selimut tumpuk. Ini orang sudah enggak, mungkin penyakitan tua sudah muncul semua. Dia memilih untuk memuji Tuhan. What a man. Saya gak salah Tuhan itu pilih. Gak sempurna tapi dipilih. Dia memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Bayangin segenap jemaah berarti anaknya agak dibunuh. Namanya jemaah, pasti keluarganya datang dong. Ya, Panglima gak tahu sudah dicabut apa enggak waktu itu. Panglimanya jawab, ponaannya ini pasti datang. Abiatar mungkin sudah dicabut, mungkin malu datang gak datang. Tapi ada jawab yang mengkhianati dia. Ada anaknya yang mengkhianati dia. Dia mau memuji Tuhan. Bisa nggak sekarang dia mendeklarasi, do not listen to them, bisa nggak? No, dia memilih untuk memuji Tuhan. Kalau Anda ada yang menyakiti Anda, dalam luar Tuhan, kondisi baik jelek, bisa nggak memuji Tuhan? Belum apa-apa loh ini baru ayat pertama. Aduh, hati Daud itu menggemaskan bagi Tuhan. Hati kita gimana? Ada masalah sedikit mulai menggerutu, ada masalah sedikit mulai menuntut. Kemudian kata-katanya, berkatalah Daud, terpujilah Kau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saya mengucap syukur dia di masa, lagi ada masalah gini, dia itu tetap melayani Tuhan. Di mana ayatnya? Ini kata-katanya, Allahnya Bapa kami Israel, doa Bapa kami. Dia bukan berkata Allahnya Bapakku. Dia berkata Allah yang Bapa kami. Berarti dia nginjilin. Di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah transisi masih ada bahaya. Ini masih ada politik yang gak tahu ini siapa yang tunduk sama siapa. Dia masih menginjil. Banyak di antara kita. Kalau ada masalah, bentar ya ya. Gak pelayanan dulu. Masih ada masalah aku. Daud, masalah gak masalah? Melayani Tuhan. Dia tetap menginjil. Allah yang Bapa kami Israel. Pemimpinnya berkata, semua orang tahulah kalau ada masalah. Dia gak malu tetap memuji Tuhan. Bukannya itu memberikan contoh. Ada masalah, gak ada masalah, tetap layani Tuhan. Emangnya, karena kalau kita gak melayani Tuhan, berarti ada kemungkinan kita sudah berkata, Tuhan, kamu lagi menarik kasih-Mu ya dari aku. Mungkin kita ini ada, sifat kita adalah orang yang kasihnya itu dari pemberian. Jadi definisi
Kalau kita dikasihi, itu kalau dapat pemberian. Berarti mungkin kita mengaplikasikannya ke Tuhan. Berarti kalau Tuhan gak kasihin profit, berkat, bonus, Tuhan gak sayang sama saya. Padahal Tuhan sudah ngasih Tuhan Yesus Kristus. Kadang penyertaannya Tuhan, Immanuel, Allah beserta. Allah sudah berkorban dahulu. Allah sebagai Bapa sudah menunjukkan, memberikan contoh anak satu-satunya anak yang tunggal mati di atas kayu salib, mati untuk kita. Padahal kita ini gak layak. Itu gak dianggap. Karena apa? Butuh gift. Kadang suami dan istri sudah dinikahin loh. Hanya gara-gara gak ulang tahun gak dikasihin coklat misalnya begitu ya. Marah setengah mati. Kamu tuh sudah gak sayang sama saya loh. Apa urusannya sama gak dikasihin coklat? Mungkin gak Anda itu sedang kayak begitu. Allah sudah memberikan satu-satunya anak yang tunggal. Tapi berkatnya kalau gak dikasih, Anda gak memuji Tuhan. Anda marah. Daud ngerti. Dia tetap memuji Tuhan. Ada masalah gak ada masalah. Dia tahu Allah itu mengasihi dia. Siapa yang percaya katakan amin. Bukan alasan bahwa sekelilingku bapaknya kondisinya lagi baik. Bapaknya dia dan mertuanya dia itu gak baik. Dia cuma bisa nyontoh satu bapak rohani, Samuel, dan itu pun mati di tengah jalan. Sisa kehidupan dewasanya hampir bisa dibilang fatherless. Tapi dia memilih Allah Bapa di surga. Tetap Bapakku. Bapak tetap baik. Dia gak komplain keluargaku kok begini. Dia gak komplain mertuaku kok kayak begini. Dia gak komplain kenapa kok rajaku seperti ini. Dia stay. Dia menghadapi dan tetap memuji Tuhan. Ini baru namanya orang setia. Tahan uji Daud itu. Ucapan pujiannya itu bobotnya itu. Ngelewatin penderitaan, pembuangan, ketidakperhatianan, penghinaan, pengkhianatan anak, masalah, ada kemenangan, ada kekalahan, dia tetap memuji Tuhan. Apa alasan Anda memuji Tuhan? Daud tahu apa artinya memuji Tuhan. Bahkan di ayat 11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Dia menjelaskan apa artinya pujian. Dia memuji, dia bisa mengagungkan nama Tuhan. Dia bisa memberikan kebesaran, kemuliaan bagi Tuhan. Tadi saya jelaskan dia itu Godfather-nya raja-raja di sekeliling. Dia itu bos dari segala bos, raja-raja yang lainnya pun takut sama dia. Tapi dia bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Berapa banyak pun keberhasilan Anda, berapa banyak pun otoritas Anda, berapa banyak pun keuangan Anda, berapa banyak pun power Anda, bisa nggak memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Bisa nggak Tuhan itu yang paling atas, gak ada yang lain? Anda kadang kita itu menyelip-nyelipkan sedikit. Daud itu menghabis-habiskan. Waktu dia berdoa memuji Tuhan, dia itu menghabis-habiskan kejayaan. Nama dia itu loh didoakan dia itu dinyanyikan, namanya dinyanyikan puluhan ribu orang berlaksa-laksa. Saul aja gak bisa. Dengar Daud dinyanyikan lebih banyak, hatinya sakit. Daud bisa memberikan kejayaan kepada Tuhan. Bisa gak? Tadi kasihnya tadi yang gift, kalau gak dapat profit marah sama Tuhan. Kalau Anda gak dapat pujian, Anda tetap bisa memuji Tuhan? Jika Anda sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk gereja, untuk pemimpinmu, dan gak ada yang memuji, engkau malah dapat teguran. Anda mau memuji Tuhan? Atau Anda kecewa? Ini 40 tahun, sudah ngelewatin apa aja. Bayangin Abiatar, imam besar yang dulu diberikan kesempatan karena dia selamatkan. Ya Abiatar hampir dibunuh sama Saul, dia yang nyelamatin, Daud yang nyelamatin.
Selama ini perang kemanapun, Abiatar yang bantu doain. Saat Siklak, Abiatar yang doain, gimana berangkat apa enggak? Selamatkan enggak ini? Ya, Abiatar. Sepertinya kayak CGL-nya. Meninggalkan dia. Dia marah sama Tuhan? Enggak. Dia tetap bisa memuji Tuhan. Hatinya tahan huji benar-benar. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Boro-boro dapat pujian dari pemimpin. Ditinggal, dikhianati. Tetap itu bisa. Can we? Bisa enggak kita? Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Punyamulah kerajaan. Dia enggak pernah klaim. Kerajaan ini aku yang bangun. Punyamulah kerajaan. Dia nggak pernah klaim, mungkin karena dia sudah mendekati kematian, dia sudah tahu. Dia nggak ngomong, punyakulah kerajaan, nanti aku berikan kepada Salomo. Enggak, punyamulah kerajaan. Apa yang kau miliki sekarang? Bagi orang yang berhasil, kalau masalah bisa nggak memuji Tuhan. Tapi bisa nggak? Ini memuji Tuhannya adalah apapun yang keberhasilan Anda berikan kepada Tuhan. Anda ini God made man atau self-made man. Karena ini yang paling sering didengar bagi orang-orang yang berhasil. I'm a self-made man. Apapun yang saya punya ini, I earn it. Karena aku rajin, aku pandai. Daud punya mula kerajaan. Dia gak pernah klaim. Oh, what a man. Ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saya suka kata-kata sebab siapa aku. Sebab siapakah aku ini. Daud ini, siapa yang gak tahu kalau Daud itu Daud? Semua orang juga tahu. Kenapa dia bertanya-tanya sebab siapa aku ini? Apa maksud dari kata-kata sebab siapa aku ini? Dia selalu melihat dirinya bukan raja yang umur 70 tahun dan sudah berkuasa dan melipat kali gandakan kerajaannya 7 kali lipat dan tentaranya tunduk sama dia. Dia punya tentara yang paling jago. Bukan. Dia ngelihatnya, dia itu masih Daud. Gembala domba 1 kambing dan 1 domba. Anak terkecil dari papa yang lupa didoakan. Anak yang paling pendek, yang mestinya gak layak kalau dilihat untuk jadi raja. Anak yang selalu diperkatakan oleh Goliat musuhnya, kamu itu apa kok? Kenapa kok bawa tongkat? Emangnya aku anjing? Diperkatakan dia itu selalu melihat dirinya gak pernah berubah. Dia adalah cuma gembala, gak ada artinya. Siapa dia jadi raja? Orang yang bisa memuji Tuhan itu selalu ingat start kita dari mana. Tanpa Tuhan, we are nothing. Tanpa darah Yesus, kita gak layak menyembah Tuhan. Tanpa urapan, gak terjadi. Kita harus selalu ingat asal mula kita. Kacang gak pernah boleh lupa kulitnya. Mesti tahu asalnya itu dari apa. Kita semua gak ada yang layak. Gak sekudus itu, gak sepandai itu, gak seberhikmat gitu, gak sehebat itu, gak setaat itu, gak setunduk itu, gak sesempurna itu. Tapi Tuhan tetap memberikan kasih karunia. Orang yang bisa memuji Tuhan, itu adalah orang yang kayak Daud. Dia selalu berkata, siapa aku ini Tuhan? Kok bisa sampai aku dapat semua ini? Dia selalu berkata, ada ucapan syukur karena dia selalu melihat dirinya sebagai sebagai gembala domba 1-2. Dia nggak pernah bisa bayangin untuk menguasai jadi raja gembala seluruh Israel. Karena dia tahu siapa dirinya. Di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang paling buncit. Tapi diberikan kesempatan. Makanya dia bisa mengucap syukur. Saya suka di ayat 14. Kata-katanya ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Kata-kata seperti ini. Saya nggak ngerti bayangin Daud itu, saya pernah ceritain ini di Biskon tapi saya jelasin. Saya ini coba bayangin, apa yang terjadi? Persembahan seperti ini, jadi ini doa persembahannya. Persembahan, kalau di GMS sekarang, di kebanyakan tempat, Anda mengambil amplop,
bayar sendiri. Di Eropa bahkan pakai transfer, nggak ada yang bawa cash. Di zaman itu persembahannya bukan pakai usher dan pakai kolektor, bukan. Karena pakai emas. Saya bayangin persembahan seperti ini, dia lagi nunjuk di mana? Saya bayangin dicari lapangan yang sebesar apa, karena ayatnya mencatat bahwa dia memberikan 4.000 ton emas. Itu cuman tonnya, 40.000 ton perak. Belum yang tak terhingga yang namanya yang lain-lainnya. Itu berapa besar coba? Butuh berapa? Itu pun kalau bentuknya semua dipadatkan. Kalau bentuknya itu gak sempat dipadatkan, itu dapatnya itu dari persenjataannya musuh. Ini ada mungkin helmetnya atau helmnya musuh jenderal yang dipotong. Jadi kumpulan barang-barang perhiasannya yang mana. Atau patung yang disembah oleh bangsa sebelah yang dia kalahkan ilahnya. Kemudian dibawa, diseret. Jadi itu isinya potongan-potongan tangan, kaki. Gak tahu itu sirip atau apapun yang disembah. Itu 4.000 ton. Butuh berapa meter persegi coba? Kalau dia ngomong persembahan seperti ini, dia bisa loh membanggakan. Dia ini orangnya rendah hati. Yang dia ngomong, ini semua dia bisa berkata, lihat Tuhan aku persembahkan. Beberapa di antara kita itu membesar-besarkan apa yang kita berikan. Daud memberikan 4.000 ton emas, saya ngitungnya, saya mesti lupa, kira-kira 5.000 triliun. Oh gak salah, ya maafkan lupa hitungannya. Tapi ya 4.000 ton emas ya cukup banyak kan. Dia gak sombong. Mungkin gak, kalau kita sudah sering memberikan bangga gitu kayak, aku loh perpuluhan Tuhan. Kemarin aku memberikan persembahan sukarela. Kayaknya gara-gara persembahan itu, duitnya ditumpuk gitu, kita mendekat gitu sama Tuhan. Jadi lebih tinggi sedikit gitu. Sepertinya suara kita lebih didengar kalau ditambahin duit. Sepertinya. Entah itu bentuknya duit, persembahan, pelayanan, doa, ketaatan. Sepertinya kalau gara-gara itu, Anda jadi lebih baik gitu loh. Di hadapan Tuhan. Daud memberi sebanyak itu. Itu pilihan dia mau ngasih atau enggak? Tuhan suruh kah? Enggak. Nabi yang ngomong, Tuhan gak minta kamu bangun loh bait Allah. Daud bilang, aku mau memberi. Muncul sukarela. Dari sukarela pun dia gak sombongkan. Dari sukarela pun berkata, siapa aku ini aku bisa memberi. Dia tahu siapa dirinya. Dia dulu cuma gembala, dia gak bisa bawa yang namanya 4.000 ton emas kalau tidak ada urapan raja yang diberikan kepada dia. Dia tahu sumbernya dari Tuhan. Kalau Anda lihat video laporan kemenangan, kok bisa ada CG demi CG, ibadah demi ibadah. Di kota-kota Heidelberg, Münster, Paris, di London, di Rotterdam, di manapun itu, kok bisa kalau tanpa urapan? Siapa aku ini Tuhan? Bisa gak kita? Gak pernah menyombongkan apapun yang kita terima di hidup kita. Daud memberikan contoh. Bukan hanya itu. Ayat 15 dikatakan. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus. Adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Banyak poin di ayat 15 sampai 17 ini, tapi paling enggak ada yang satu. Ada kata-kata sebab kami adalah orang asing di hadapanmu. Apa maksudnya? Bagi saya, bagi Daud, setelah pelayanan 15 ditambah 40 tahun, bagi dia itu masih kurang.
Bagi dia pemberian 4.000 ton emas plus. Itu seperti orang asing. Namanya orang asing itu kayak sementara. Orang asing itu kayak tinggal. Siapa yang pernah liburan ke tempat hotel, nggak tahu itu di Batu, di Bali, dimanapun. Yang kayaknya, tempatnya bagus dan kayaknya Anda merasa, aduh kok cuma sebentar ya. Siapa yang pernah liburan kayak gitu? Coba angkat tangan. Cuman koyo. Ya, nggak banyak kan kayak merasa kayaknya kok cuman sebentar. Coba saya bisa extend. Itu kan berkata, hari-hari lewat sekilas begitu saja. Padahal liburan 4 hari gitu. Rasanya baru semalam. Coba tambahin 3 malam lagi kan. Rasanya pingin extend gitu loh. Daud ini pingin extend. Kok kayak bayang-bayang sehari ya. Saya kok baru memberikan 4.000 ton emas. Rasanya aku baru ngadepin Goliat. Kok aku sudah gak bisa berdiri. Dia sampai gak bisa berdiri. Saudara-saudaranya Goliat, Daud tuh pingin perang. Sampai rakyatnya berkata, sudah Daud tidak usah. Kami aja yang lebih muda yang lawan. Berarti dia sudah gak bisa. Mungkin alih-alihnya pelan gitu ya. Ya kapan sampainya. Ya tuh batunya ya. Gak nyampe-nyampe. Ngangkat pedang aja mungkin pakai tangan 2 udah. Lightsaber tapi. Ya. Gak ada yang ngerti, sorry. Ya. Daud itu selalu merasa waktunya kurang. Kalau kita nanyanya begini. Pelayanannya berapa lama? Khotbahnya berapa lama? Loh, emangnya meetingnya berapa kali? Oh ya, disuruh apa saja? Masih nanya gitu loh. Emangnya kalau apa yang dibutuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau Tuhan berkata, misal nih Tuhan lu gak pernah menuntut. Tuhan lu gak pernah nuntut Daud itu bangun bait Allah. Dia yang beri tapi Daud yang berkata masih kurang Tuhan. Pelayanan kita itu jangan sampai gara-gara gereja minta Anda ikut MSJ 1, MSJ 2, ikut CGT 1, CGT 2, kemudian ikut rapatnya, LC-nya. Misalnya begitu Anda bilang, banyak banget. Enggak usah gitu, boro-boro. Ada loh yang tanya, emangnya harus download app? Buat apa download app? Loh, hanya gara-gara peraturan kayak begitu terus Anda bilang, enggak usah pelayanan-pelayanan. Ini apa-apaan? Masa orang mau melayani Tuhan aja disuruh gini. Daud itu memberi. Kalau cuma peraturan kayak gitu, apa artinya sih? Bagi Daud, 4.000 ton itu segala requirement itu sukarela, ikhlas. Pelayanan kita itu harusnya ikhlas. Siapa yang percaya katakan amin. Entah requirement-nya harus lewat ini itu. Berikan dengan ikhlas. Karena apa? Waktu kita ini singkat. Anda mau nunggu kapan lagi mau membuktikan bahwa Anda memang anak Allah. Kalau diberikan kesempatan, ayo jadi CGL yuk. Iya tapi harus ikut MSJ 1, 2, CGT 1, 2. Anda bilang, nanti aja deh, nanti ya. Kalau saya sudah pikir, emangnya kita punya waktu banyak? Daud umur 70 aja berkata, waktu kita singkat. Kasih karunia Tuhan tanpa batasan. Waktu limited. Jumlahnya dan powernya unlimited. Waktu kita yang limited. Kadang kalau saya mikir gini, saya itu berdoa untuk, saya nggak tahu kenapa saya dulu berkata demikian. Saya berdoa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku bangunkan 100 gereja dan 30.000 son of the vision. Saya baru 1. Mau sampai umur berapa saya? I can only give 1. Baru Rotterdam. Tuhan kok seperti bayangan hari-hari sih. Kerinduan saya tulis buku. Ayo cepat ya. Jangan nunggu kayak saya. Bangun gereja. Our time is limited. Saya nggak sesenior dengan berapa orang yang lebih senior dari saya. Tapi saya aja udah kerasa. Saya mau 100 mana ada waktu toh. Bukan artinya 1 ini saya ikut bangun, tapi bukan saya yang bangun, tapi saya ikut bangun 1. Oh ya saya ikut bangun Surabaya, tapi baru 1 Tuhan. Seperti mendatang, can we extend Lord? Rasanya kok indah ya. Boleh gak Tuhan? Extend dikit deh. Supaya aku bisa beri lebih gitu loh.
ayat 18. Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu dan kepada Salomo anakku. Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Ayat 18. Ini yang saya kagum. Di tengah-tengah dia mestinya bisa menerima glory akan apa yang dia sudah terima, apa yang dia sudah achieve. Ini saatnya untuk seperti kalau pemain sepak bola sudah mau retire dikasihin satu pertandingan yang dia di standing ovation. Ini legend di klub kami. Paul Scholes, Rio Ferdinand, ya yang tahu Manchester United doang yang tahu. Itu dapat kayak acara, dia sudah tua, sudah gak berapa lari secepat itu, tapi ditepuin tangan. Nah, dimasukin sebentar hanya untuk ditepuin tangan. Ini kayak Daud sudah gak ikut perang, tapi mestinya datang untuk ditepuin tangan. Dia tuh gak mikirin ditepuin tangan untuk dirinya. Yang dipikirin siapa? Doain Salomo. Yang dipikirin tuh next generation. Dia gak mikirin bahwa aku seumur 70 tahun nih, mendekati 70, sebentar lagi aku meninggal. Give me comfort, give me blessing, give me perlindungan. Bukan. Dia mikirin what about the next generation. Ini sikap hati Bapa yang begitu luar biasa. Yang saya rasakan di gereja ini. Gereja yang bukan mikirin now. Gereja yang bangun mikirin 1000 yang mestinya secara masuk akalnya. Itu yang bangun adalah anak dan cucu kita. Mungkin 300 pertama in our generation. But the next, itu selalu persiapan untuk next generation. Daud itu bukan hanya anak, tapi dia itu bapa. Salomo membangun gereja karena ada bapa yang mengarahkan, mendoakan. Saya ada di tempat ini. Karena ada bapa yang bertindak. Saya tidak panggil-panggilan. Pastor Philip saya panggil Papa. Karena Pastor Philip lebih muda dari saya. Jadi rada rumit ya. Kalau saya manggil orang yang lebih muda, Daddy. Aneh kan? Saya karena ketemunya dengan Pastor Philip sesama pemain basket. Kita nggak manggil sesama pemain basket, Dad gitu ya, aneh ya. Jadi manggilnya maafkan rada menjambal. Apa itu yang menjambal itu dalam bahasa Indonesia ya? Memang bahasa Jawa itu paling luar biasa. Jambal itu tanpa jabatan. Saya manggilnya langsung nama dahulu. Tapi ternyata dia adalah Bapa. Dia memberikan, dia berfungsi, Pastor Philip berfungsi sebagai Bapa dalam kehidupan rohani saya. Di titik terendah saya waktu saya mengalami masalah dalam keuangan. Muka saya mungkin, mukanya berkerut-kerut. Ini mungkin loh ya, mungkin. Ini standar muka saya. Apalagi kalau ada masalah. Saya pernah ketemu Pastor Philip. Ini di titik yang mungkin muka saya tuh benar-benar kayak begini. Saya ini untuk bisa sekarang tersenyum, itu butuh latihan. Puluhan tahun. Serius. Salah satu hari yang paling membuat saya capek adalah kalau seharian suruh tersenyum. Itu seperti otot-otot yang gak biasa. Otot saya itu biasa gini. Jadi kalau suruh gini, itu waduh ini seperti kayak fitness gitu, ngangkat berat sekali. Jadi tersenyum itu berat bagi saya. Jadi muka saya kalau ada masalah, otomatis pasti. Karena saya ini selalu merasa hidupku kurang baik, saya ini orang yang paling, orang minder. Merasa dunia sekeliling dan orang sekitar dan diri saya sendiri, termasuk diri saya sendiri. Itu membuat saya gak berhasil. Jadi saya salah semua pokoknya. Semua salah kecuali saya. Ya termasuk saya salah juga. Jadi
Minder kan. Jadi nyalain diri sendiri. Jadi muka saya, mau apa saya salah. Hidup saya jelek. Jadi kalau saya masalah pekerjaan, ya saya jelek. Saya kurang baik. Pokoknya saya modelnya mukanya kayak gitu. Tapi saya pelayanan. Si pelayanan menjamin gak? Saya pelayanan. Waktu itu pelayanan saya adalah, ini penting sekali. Ini pelayanan sangat penting. Barengin Pastor Philip dari mobil ke ruangan nunggu acara. Kira-kira 20 meter. Cuman bawain tas, itu pun gak diminta sebenarnya. Saya bawain tas sendiri. Seperti kayak kalau di orkestra, seluruh orkestra cuman yang sekali. Sisanya nongkrong nungguin ya. Yang violin mungkin banyak kerjaan, piano banyak kerjaan. Yang ini apa sih namanya, simbol ya, apa sih? Pieng itu cuman sekali ya. Kerjaan saya tuh di KKR, cuma bawa tasnya Pastor Philip. 20 meter. Tapi gitu, herannya 20 meter kelihatan tuh mukanya. Pastor Philip itu di acara, saya masih ingat ini di Manado, FKA di Manado. Pastor Philip itu kalau FKA fokus firman, gak ngomong sama kiri dan kanan. Bukan karena tetap senyum tapi gak ngajak ngomong orang. Herannya, saya tahu kebiasaannya. Herannya saya diajak ngomong waktu itu. Turun dari mobil dia nanya, kamu mikirin apa? Aduh ketahuan ya. Saya malu ya, tapi malu gimana? Muka saya kayak begitu, iya dah. Ya, tiba-tiba dia ngomongnya begini. Nanti ya, kamu akan apa yang kamu hadapi sekarang ini nanti akan berlalu. Suatu saat kamu akan bisa melihat kondisimu sekarang dengan tersenyum sambil makan di kafe. Ngomongnya begitu. Saya itu mau percaya, mau enggak kayak itu saya ke Manado aja ngutang, Anda tahu gak? Hidup ini parah waktu itu, bener-bener saya gak ganti baju 2,5 tahun. Bukan gak ganti baju, gak beli baju ya. Salah kata-kata, salah ekspresi. Karena gak punya duit. Parah. Jadi dia ngomongnya makan di kafe di Paris lagi. Boro-boro Manado aja pinjem, Paris gimana ya kan? So saya pikir mau percaya mau enggak. Tapi gara-gara ada perkataan seorang bapak yang anak gak bisa lihat. Yang namanya Salomo tidak bisa melihat. Yang namanya bait Allah terbangun. Daud berkata, aku siapkan partibuton emas, kamu bangun. Itu melihat sesuatu yang anaknya, belum tentu terbukti anaknya ini. Anak ke-6 dari anak-anak yang lain. Bukan yang paling ganteng, belum tentu yang paling. Tapi ditunjuk untuk membangun 4.000 ton emas di tengah-tengah ngelawan politik sebanyak itu. Yang selama ini Daud perang terus. Bisa gak anak ini diserahin? Pastor Philip bisa berfungsi sebagai bapak rohani. Dia melihat apa yang saya tidak bisa lihat. Bahwa saya akan keluar dari masalah ini. Tiba-tiba sepertinya ada nafas baru. Yang sebenarnya kenapa muka saya otomatis kayak begitu? Karena saya tidak punya pengharapan. Basically bukan hanya hopeless, despair. Hopeless itu kalau ditambahin hope, keluar hope-nya lagi. Atau pengharapannya lagi. Despair itu tanpa pengharapan. Itu namanya putus asa. Saya itu sudah putus asa. Tapi tiba-tiba asanya disambung. Hanya gara-gara apa? Ada bapak rohani yang bisa mendoakan. Saat dia punya tugas yang lain yang jauh lebih penting. Dia memperhatikan seorang yang muka berkerut begini. Muka lecek. Didoain. Puji Tuhan. Apa yang kelihatannya hanya untuk men-encourage seseorang. Sepertinya kayak menguatkan sekilas sebenarnya. Itu jadi seperti nubuatan. Salomo bisa membangun benar-benar bait Allah itu disebut bait Allahnya Salomo. Karena ada Daud yang mendoakan saat Salomo masih pecundang, basically masih anak muda. Apa yang didoain Pastor Philip? Jadi nubuatan. 8 tahun kemudian, tolong foto Paris. Ternyata saya sampai di Paris. Sudah ada fotonya? Belum? Ya. Tebak-tebakan. Belum? Ya. Ternyata 8 tahun kemudian ada kesempatan kita bisa bersama-sama ada di Eropa. Dan muka saya sudah gak selecek zaman dahulu. Ya, berikan tepuk tangan. Saya tersenyum kan? Ini terjadi setelah benar-benar ada mujizat. Saya bukan cerita, bukan ngiming-ngiming mujizatnya. Saya berbicara mengenai seseorang anak
yang bisa survive hari berikutnya hanya karena ada bapak yang bisa membayangkan anak ini keluar dari masalah. Gereja ini penuh dengan bapak-bapak rohani yang memberikan kesempatan. Kamu jadi CGL-nya, siapa saya? Ngomong aja gak bisa, saya masih ada masalah. Saya masih ini. Tapi selalu diberikan kesempatan. Hidup saya itu sampai di titik ini karena kesempatan. Bahkan di posisi yang sekarang pun itu karena kesempatan. Siapa saya? Bisa bangun gereja yang dibutuhkan di Eropa. Ada yang berkata satu studi mission department salah satu Christian organization itu berkata yang dibutuhkan di Eropa itu 1 juta gereja. Saya baru bangun 1. Kalau mikirin gitu, saya cuma bisa berkata, siapa aku nih Tuhan? Can you give me more time? Hanya di gereja ini, kita bisa menjadi anak. Hanya di gereja yang ada spirit of fatherhood-nya. Bukan panggil-panggilan Bapak, bukan. Ini hati Bapak di surga yang memberikan kesempatan. Daud yang gak sempurna dipilih oleh Tuhan, kasih karunia. Spirit yang sama yang diterima oleh Daud disampaikan ke Salomo sehingga anak muda ini membangun bait Allah. Di dalam spirit yang sama, seseorang yang akhirnya menjadi seseorang yang Kristen pertama di generasi saya, di keluarga saya. Jadi seorang yang melayani Tuhan, menjadi seseorang yang bisa diberikan kesempatan untuk menulis buku. Bukunya by the way ini semua untuk gereja, saya tidak menerima royalty. Meskipun saya penulisnya, karena tujuannya hanya untuk bersaksi. Hidup saya singkat, saya cuma mau mengajak para Salomo berikutnya, ayo bangun gereja barengan. Waktu kita singkat, semua bangkit berdiri. Satu Korintus 1 ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hari ini biar kita bersama-sama belajar dari hati Daud. Dia punya hati anak Allah. Seseorang yang bisa menerima apapun keberhasilan itu dari Bapa. Kita startnya dari yang memalukan, yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina bahkan, yang tidak berarti. Tapi akhirnya menjadi seorang raja hanya karena urapan. Yang bisa memberikan 4.000 ton emas hanya karena urapan. Hari ini biarlah kita bersama-sama memikirkan apapun yang baik. Ini 5 poin yang saya pelajari dari 10 ayat ini. Yang pertama adalah Allah adalah Bapa kami. Bukan hanya Bapa saya, Bapa kami. Selalu menginjil, selalu melayani. Karena Allah itu lebih besar, bukan hanya menyayangi engkau. Berikan kemuliaan kepada Tuhan atas segala yang baik. Karena semua yang baik itu dari Tuhan. Poin ketiga, menyadari asal mula kita. Kita adalah orang-orang yang gak layak, gak ada artinya, tidak berarti. Tapi Tuhan berikan, Dia pilih kita hanya untuk menurunkan yang kuat. Poin keempat, menyadari bahwa waktu kita terbatas. Yang kelima, mendoakan umat dan generasi berikutnya. Sifat yang sama seharusnya kita lakukan terhadap baik itu keluarga kita, anak-anak kita, maupun kalau di pelayanan, the next generation of leader berikutnya, CGL berikutnya, sponsor berikutnya, coach berikutnya, apapun, koordinator berikutnya. Karena ini sikap hati Bapa yang membangkitkan kita. Mari kita nyanyikan satu lagu kemudian kita berdoa bersama-sama. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan.
semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Semua tundukkan kepala. Saya percaya pesan dari Allah Bapa hari ini adalah mencari orang-orang yang mau bersikap hati anak, belajar dari Daud. Kita belajar dari teladan Daud. Apapun masalah kita ataupun pencapaian kita, mungkinkah kita bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Bisa enggak kita berkata, ya Tuhan, aku akan tetap melayani Engkau di masa apapun juga. Aku enggak akan menyombongkan pengalamanku, kebaikanku, kehebatanku, ataupun pencapaianku. Karena ujung-ujungnya siapa kami ini Tuhan, kami tahu. Kami tahu startnya dari kami, dari orang-orang yang gak layak, lemah. Orang-orang yang sebenarnya hina karena kita penuh dengan dosa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang pilihan-Mu yang bukan karena kami layak tapi karena Engkau yang punya kedaulatan untuk memilih kami. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa mengucap syukur dan berkata, aku mau menikmati kasih karunia-Mu. Aku mau berkata, yang baik itu dari Engkau. Aku mau berikan kemuliaan, I will serve you. Munculnya ikhlas, thank you Lord. Pakai hidupku, aku mau melayani Engkau. Kenapapun itu dari Engkau. Aku gak mau berhenti diam-diam sekarang karena nyantai, karena waktuku singkat. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang mau berkata, aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Angkat tanganmu. Yang mengangkat tangan ini, mari kita bersama-sama sepakat. Seperti Daud yang mendeklarasikannya di hadap jemaat. Seluruh jemaahnya. Yang mengangkat tangan, yang mau berkata kepada Tuhan, ini antara engkau dengan Tuhan, dengan deklarasi iman, dengan deklarasi perbuatan. Aku beriman, aku akan melayani engkau sampai akhir. Hari ini, maju, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku berikan diriku. Aku mau melayani engkau sampai akhir. Sama seperti Daud, yang tadi mengangkat tangan, mari maju ke depan. Deklarasikan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau memuji Engkau sampai akhir hidupku. Ini ketulusanku, ini kata-kataku, ini deklarasiku. Sama seperti Daud yang berkata, apapun yang aku terima, ini dari Engkau semuanya yang baik. Kalaupun ada masalah, aku gak akan patah semangat. Bahkan kalau bisa kasih kesempatan Tuhan, aku layani Engkau lebih. Give me more time. Aku mau bangun gereja. Aku mau memberikan satu gereja demi satu gereja. Satu jiwa demi satu jiwa. Satu CG lagi Tuhan. Satu pemimpin lagi Tuhan. Satu orang lagi aku doakan. Tanteku lagi Tuhan. Keponakanku. Teman sebelahku Tuhan. Kasih aku kesempatan Tuhan. Ajari aku Tuhan. Aku mau melayani lebih. Aku mau berkata, ini Allah Bapa kami. Biar mereka bersama-sama dengan saya menyembah Tuhan. Give me time to serve you Lord. Give me time untuk membangun. Give me time untuk bangun satu gereja lagi. Give me time. Aku mau memberi sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Dengan tulus dan ikhlas. Dengan sukarela aku mau memberi. Biar ada persiapan gereja-gereja Tuhan akan dibangun. Sampai ke bangsa-bangsa. Di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Australia, sampai di Eropa. Pakai kami Tuhan. Pakai bisnis kami Tuhan. Pakai kemampuan kami Tuhan. Pakai anak-anak kami Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah urapan yang baru. Biar engkau setia sampai akhir. Engkau bisa mengucap syukur apapun yang engkau hadapi. Sehingga sampai akhir hidupmu, engkau tetap bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama.